semuanya, perkenalkan nama saya Melvina Aurelia dari Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, dengan nomor mahasiswa 130319125. Hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang upaya mengatasi masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen mata kuliah kewarganegaraan, serta saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Seperti yang kita ketahui bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar berbagai norma dalam penyelenggaraan negara. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah kesenjangan sosial. Pengertian kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Kesenjangan sosial sendiri adalah masalah sosial yang memiliki banyak dampak negatif. Si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kondisi kesenjangan sosial dalam aspek ekonomi yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan sosial di bidang ekonomi ini sangat bertolak belakang dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam sila kelima merupakan cita-cita bersama yang perlu diimplementasikan pada kehidupan masyarakat. Dengan membantu masyarakat yang ada di sekitar kita merupakan salah satu bentuk nyata penerapan Pancasila. Menurut Ketua MPR RI, Bambang Susatyo mengatakan bahwa tingginya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Maret 2020, menyatakan bahwa angka rasio Gini berada pada angka 0,381 atau meningkat sebesar 0,001 jika dibandingkan dengan angka rasio Gini bulan September tahun 2019. Bahkan jauh sebelum pandemi COVID-19, kesenjangan sosial ekonomi sudah terjadi di masyarakat. Terlihat dari laporan Global Wealth Report dari Boston Consulting Group pada tahun 2018 yang mencatat bahwa 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% dari total kekayaan penduduk Indonesia. Kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia mencapai 49%, dengan memperlihatkan kekayaan rata-rata penduduk Indonesia ini masih sangat rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial dalam aspek ekonomi yaitu rendahnya akses untuk memperoleh lapangan pekerjaan, lahirnya ideologi kapitalis, kebutuhan hidup yang semakin mahal, dan menurunnya pendapatan per kapita, serta kemiskinan. Dampak kesenjangan sosial di bidang ekonomi yaitu kemiskinan yang semakin meluas karena akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Anak-anak kurang mendapatkan pendidikan, padahal pendidikan merupakan salah satu faktor yang cukup penting. Yang ketiga, tingginya angka kriminalitas. Karena adanya kesenjangan sosial ekonomi, maka orang-orang cenderung akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, entah dengan mencuri atau melakukan tindak kriminal lainnya. Cara mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia yaitu dengan meminimalkan biaya pendidikan atau mengadakan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu, agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai kemerdekaan, agar anak-anak bangsa Indonesia bisa lebih menghargai jasa para pahlawan
dengan contoh nilai-nilai seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, dan lain-lain. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hal ini akan sangat membantu mengurangi angka pengangguran serta angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang keempat, memberantas korupsi. Karena korupsi hanya akan merugikan masyarakat. Namun, banyak pejabat yang tidak memikirkan hal tersebut, sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang keenam, meningkatkan sistem keadilan di Indonesia. Keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia, agar semua terlihat sama rata antara yang kaya dan yang miskin, maka diperlukannya keadilan. Sekian dari saya, terima kasih.